Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, ini pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, ini saya juga sebenarnya juga penasaran sebenarnya bagaimana kemudian kita harus memaknai ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa petir sebagai suara para malaikat. Ar-Ra'du, petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Sebenarnya maksud dari hadis ini apa ya? Para pemirsa yang pertama kali harus ingat ya, bahwa Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama dan utama harus kita ingat itu adalah hidayah. Hidayah, betul. Ya, karena sekarang ini Mila, ada orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu harus senantiasa serasi dengan ilmu pengetahuan. Betul. Dan memang ada ya, dalam ilmu tentang kehamilan manusia misalnya, itu sangat serasi apa yang dikatakan Quran itu benar, misalnya tentang struktur kulit manusia dan sebagainya. Itu banyak sekali ya yang kita temukan bahwa apa yang diceritakan oleh sains itu sama dengan Al-Quran, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa Quran itu kitab ilmu pengetahuan. Quran itu kitab yang bertujuan untuk memberi hidayah. Oleh karena itu pertanyaan hari ini tuh bagus sekali, karena kita sering sekali ditanyakan hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, apa yang ditemukan manusia hari ini, kemudian kita cocokkan dengan Al-Quran, kemudian kecocokan itu menjadi satu kesatuan yang sama, kita bangga bahwa Quran itu adalah kitab yang sesuai dengan zaman, bla bla bla. Tetapi lupa bahwa ini adalah kitab hidayah. Maka ketika ada kaitan ini, misalnya petir, itu dalam hadis, dan hadis itu hadis sahih gitu, mengatakan bahwa itu adalah suara malaikat. Dan kilat itu adalah cambuknya malaikat. Sementara ilmu pengetahuan kan enggak. Gitu loh. Ilmu pengetahuan mengatakan itu ada muatan listrik kan, antara negatif, positif, pertemuan angin dan sebagainya, yang menyebabkan adanya halilintar, guntur, kilat. Ya, itu silahkanlah para pemirsa baca di buku fisika, itu sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup. Lalu bagaimana dengan suara malaikat ini? Kalau kita memandang Quran sebagai kitab hidayah, maka kita tidak akan menemukan perbedaan antara Quran dengan ilmu pengetahuan. Quran dari aspek ilmu pengetahuannya juga memberi isyarat. Alam taro annallaha yusji sahaban. Allah tuh kalau menurunkan hujan, itu kan nggak tiba-tiba. Yusji itu mengarak. Masya Allah. Awan itu diarak. Karena kalau awannya nggak ada, ya nggak bisa terjadi. Allah tuh yusji sahaban. Summa yu'allifu, ditaklif, ditumpuk awan itu sampai rukoman. Ini kan awan cumulonimbus sebetulnya. Sampai di situ Al-Quran akan sama dengan sains, dan dibuktikan memang begitulah caranya terjadinya hujan, badai, halilintar, semuanya. Tapi Quran tidak masuk pada teknis. Yang penting nggak usahlah Quran bicara muatan listrik, itu biar Mila saja belajar di fakultas teknik misalnya. Tetapi Quran akan katakan begini, kalau itu dianggap sebagai muatan listrik yang dahsyat, maka sejatinya itu kan sebetulnya cara Allah kan, cara Allah menurunkan hujan. Sederhana. Jadi udah sami'na wa ata'na aja. Dan tidak pernah bertentangan ya Pak Kiai? Segmennya berbeda. Jadi ada bagian dari Al-Quran yang boleh jadi memiliki korelasi dengan ilmu pengetahuan, tetapi ada bagian dari Quran, hadis Nabi, itu korelasinya adalah hidayah. Kalau kemudian petir itu selalu diartikan dalam agama kelistrikan, maka tidak ada orang nanti yang akan takut kepada kuasa Allah. Itu cuma listrik aja, sekarang cari ininya. Iya, kita harus tahu, sekuat apapun kamu, pesawat itu terbang, semuanya aman dengan petir. Tapi ada 1-2 kasus pesawat itu jatuh ketika diselidiki, ternyata karena kena petir. Nah, artinya apa? Itulah kuasanya Allah. Karena kalau semuanya hukum itu sebagai kelistrikan, maka semuanya bisa diatasi. Semuanya seolah-olah bisa dijawab dengan nalar manusia ya. Padahal dan dengan ilmu kita terbatas gitu. Masya Allah, menarik sekali Pak Kiai. Masih ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah nanti kita simpan, dan di episode berikutnya kita akan bahas lagi. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya dan ilmunya hari ini. Sehat selalu pemirsa. Tidak terasa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Mbak Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.